inilah tubuhku, inilah darahku. Penjelasan sederhana tanpa bingung. Ini pertanyaan yang sangat wajar. Bahkan, murid-murid Yesus dulu pun sempat terkejut dan bertanya hal yang sama. Mari kita jelaskan dengan bahasa paling mudah, logis, dan sesuai ajaran asli, bukan makan daging dan minum darah seperti manusia biasa. Mengapa terdengar aneh saat Yesus berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagimu, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu, baca dalam Injil. Lukas pasal 22 ayat 19-20. Injil Matius pasal 26 ayat 26-28. Banyak orang langsung berpikir, masa kita memakan daging dan minum darahnya seperti hal yang kejam atau tidak sopan? Jawabannya, sama sekali bukan itu maksudnya. Kata makan dan tubuh atau darah di sini adalah bahasa rohani dan tanda kesatuan yang paling dalam, bukan hal jasmani atau kanibalisme. Apa makna sebenarnya? 1. Tubuhnya diberikan sepenuhnya demi kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, artinya aku menyerahkan seluruh diriku, hidupku, tenagaku, sampai mati di kayu salib, supaya kamu selamat. Dan sekarang, aku ingin menjadi bagian dari dirimu, seperti makanan yang masuk ke dalam tubuhmu dan menjadi kekuatanmu. Bukan berarti potongan daging, tapi diri Yesus yang menyatu dengan jiwamu. 2. Darahnya menebus dan mengikat perjanjian. Dalam Alkitab, darah berarti nyawa dan ikatan perjanjian. Darahku yang mengalir di salib adalah harga lunas yang membayar segala dosamu. Dengan ini, aku mengikat perjanjian kekal. Akulah Tuhanmu, dan kamu menjadi milikku selamanya. Bukan berarti cairan darah biasa, tapi tanda kasih yang berkorban dan pengampunan yang sempurna. 3. Makan dan minum, yaitu cara menyatukan diri. Yesus menggunakan contoh makanan karena itu paling mudah dipahami. Makanan masuk ke dalam kita, lalu menjadi satu dengan kita, memberi tenaga, dan hidup di dalam kita. Begitu juga, saat kamu menerima roti dan anggur dengan iman, Yesus Kristus sendiri datang menyatu dengan hatimu, menguatkan imanmu, dan mengingatkan bahwa Dia sudah menebusmu. Bukan memakannya habis, tapi menerima Dia masuk ke dalam hidupmu. Nah, Santo Yohanes Chrysostomos bilang begini, janganlah kamu melihat roti dan anggur hanya sebagai benda biasa. Sebagaimana makanan jasmani, kita ubah menjadi tubuh kita. Demikianlah tubuh dan darah Kristus mengubah kita menjadi serupa dengannya. Terus Santo Athanasius juga bilang begini, Yesus berkata demikian supaya kita tahu, Dia tidak tinggal jauh di surga saja, tapi Dia ingin berdiam di dalam hati kita. Makanan jasmani memberi tenaga badan, sedangkan perjamuan ini memberi hidup kekal bagi jiwa. Cara menjelaskan ke orang yang belum mengerti. Katakan begini, bayangkan kamu punya sahabat yang rela mati demi menyelamatkan nyawamu. Sebelum berpisah, dia memberimu sepotong roti dan berkata, setiap kali kamu makan ini, ingatlah bahwa aku sudah menyerahkan hidupku sepenuhnya untukmu. Dan aku ingin selalu ada di hatimu bersamamu. Begitulah Yesus. Roti dan anggur itu tanda nyata. Di baliknya, ada Yesus sendiri yang datang memberimu kekuatan, mengampuni dosamu, dan menyatakan bahwa kamu sudah dibeli lunas dengan kasih-Nya. Bukan makan dagingnya, tapi menerima kasih dan kuasa-Nya agar menyatu denganmu. Inti singkatnya, 1. Bukan makan daging jasmani. Ini bahasa kiasan yang sangat dalam. 2. Tubuhku artinya, Yesus menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatanmu. 3. Darahku artinya harga tebusan yang lunas, ikatan kasih kekal. 4. Menerimanya, yaitu menyatu dengan Yesus, menerima pengampunan, dan diberi kekuatan rohani.